Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu pada kita semua. Bersyukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah kepada kita semua agar kita bisa hidup dengan bahagia, tentram, aman, damai di dunia ini. Selanjutnya, selawat dan salam kita curahkan sebesar-besarnya kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi umat terbesar di dunia, yaitu Nabi Muhammad yang telah memberikan kita jalan yang terang dari jalan kegelapan. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Saya sendiri itu Arfan Yuzal Hamda dengan NIM 2003126. Selanjutnya teman saya itu Yora Jumadil Irman. Selanjutnya Murni Anissa Putri dan Tiara Lingga Afwina. Baik, untuk kali ini kami dari kelompok 2 akan menyimpulkan hasil diskusi kami atau hasil saran yang telah kami pikirkan dari case method yang telah Ibu kirim tadi di WA Group. Selanjutnya langsung saja dari kesimpulan yang saya ambil dari kasus tersebut, yaitu adalah sesuai dengan kasus tadi kan Ibu bilang tadi ada di sebuah sekolah dengan perencanaan yang banyak, namun tidak semuanya berjalan dengan sesuai ekspektasi kita. Cara kita untuk mengatasinya yaitu adalah gunanya administrasi itulah mengatur. Fungsi dari administrasi salah satunya adalah mengatur. Jadi untuk meminimalisir kegagalan atau ketidakjadian rencana yang telah dibangun sekolah, yaitu adalah mengurangi perencanaan-perencanaan yang kira-kiranya tidak akan terjadi. Contohnya, dari 10 perencanaan yang dibuat sekolah dalam 1 tahun, kita ambil dulu revisi atau kita ambil opsi-opsi lain. Jika 10 itu memang betul-betul sudah siap untuk dilaksanakan, maka tidak apa-apa untuk dilaksanakan. Tapi jika untuk yang 10 ini tidak mungkin rasanya 1 tahun dilaksanakan, maka kita ambil revisi, kita kurangi. Dari 10 perencanaan, maka kita ambil hanya 5 saja. Yang 5 ini bukan maksud tidak melihat ke perencanaan yang lain, tapi dengan bahasa lain kita memadatkan dari yang 10 kita padatkan menjadi 5 kegiatan. Mungkin itu saja dari saya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari case method yang telah Ibu kirim tadi. Mungkin kepada kesimpulan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman kita Murni Anissa Putri. Kepada Murni kami persilakan. Baik, sedikit tambahan mengenai bagaimana agar program yang ada itu bisa berjalan dengan baik. Selain adanya perencanaan, sepertinya dibutuhkan juga kerjasama dari antar pihak sekolah maupun di luar pihak sekolah agar program yang telah direncanakan tersebut bisa berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Murni Anissa Putri yang telah menyampaikan opsinya. Selanjutnya kepada teman kita Yora Jumadil Irman. Kepada Yora, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita lihat dari kasus tadi bahwa sekolah memiliki banyak program-program kegiatan yang harus dilaksanakan pihak sekolah. Untuk melaksanakan hal tersebut, tujuan tidak tercapai seperti seharusnya. Nah, yang diminta pada saat ini yaitu analisis pernyataan di atas, bagaimana program atau kegiatan yang ada bisa terlaksana dengan baik dan tujuan pendidikan tercapai dengan baik pula. Nah, jika pada saat ini lebih menekankan kepada ketidaktercapaian dari sumber daya atau kegiatan tersebut, maka yang perlu kita lakukan itu ada 4 prinsip yang menurut saya. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning, di mana perencanaan dalam administrasi mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Tanpa adanya planning dan perencanaan, tentu tidak akan matang pula bagaimana jalannya sebuah rencana tersebut. Selanjutnya kita ada pengertian
di mana tahap ini merupakan kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antar individu. Dengan demikian, dengan adanya pengorganisasian, maka sebuah sistem atau kerja maka akan secara sistematis lebih teratur. Kemudian ada koordinasi atau coordinating, merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Dalam hal ini, koordinasi dapat membatasi adanya kesimpang siuran atau ketidakjelasan dalam sebuah gerakan. Selanjutnya kita juga ada komunikasi, yaitu communication, merupakan penyebaran dan penyampaian gagasan dan maksud secara lisan maupun lisan. Tanpa adanya komunikasi antar sesama, maka tidak juga terjalin dan tidak tercapai pula tujuan pendidikan tersebut. Kemudian kita lihat dari tujuan tersebut, tujuan dari ADM sendiri yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan, kedua kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi, kemudian ketiga kepuasan kerja. Nah, apabila tidak tercapai, maka upaya yang dilakukan adalah dengan menitik ibaratkan kepada adanya kolaborasi antara dua belah pihak tadi, di mana pihak dalam atau kita sebut dengan pihak internal dari sekolah melakukan kerjasama secara lebih erat dengan pihak bagian luar, karena tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya sebuah komitmen dan juga manajemen, maka tidak akan tercapai sebuah program kegiatan itu tidak akan tersampaikan dan juga tidak akan terwujud tujuan pendidikan yang sebenarnya. Mungkin itu dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kita Yora Jumadilama Irman yang telah memberikan opsinya. Selanjutnya kepada teman kita Tiara Lingga Afwina. Kepada Tiara, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menambahkan sedikit, yaitu untuk agar program atau kegiatan tersebut berjalan dengan baik, itu perlu adanya administrasi pendidikan, di mana administrasi pendidikan merupakan sistem pendidikan sekolah yang bertujuan untuk pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Peranan penting dalam administrasi terutama dalam melaksanakan fungsi pokok administrasi, di mana itu ada pertama perencanaan atau planning. Perencanaan itu merupakan proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Lalu juga ada pengorganisasian, yaitu usaha mewujudkan kerjasama yang terdapat adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Lalu ada pengarahan, yaitu usaha yang dilakukan oleh seperti pimpinan untuk memberikan penjelasan kepada anggotanya. Lalu yang terakhir ada pengawasan, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengetahui kelancaran kegiatan-kegiatan agar tujuan tercapai. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kita Tiara Lingga Afwina yang telah memberikan opsinya. Baik, kepada teman-teman semua dan Ibu yang telah menyaksikan video kami. Kami mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah, maka kami akhirilah hasil diskusi kami pada hari ini. Mungkin hanya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.